hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom jemaat sekalian, selamat hari Minggu dan selamat beribadah secara online bersama GKI Darmo Satelit. Kami selalu mendoakan jemaat terkasih selalu dalam keadaan sehat, dan kami terus berdoa agar pandemi ini dapat segera berlalu. Kebaktian minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Andri Purnawan dengan tema Sejahteralah Bangsaku, Damailah Negeriku. Kami menghimbau jemaat sekalian untuk mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir ibadah ini. Berikut adalah warta tulisan yang dapat jemaat ketahui.
Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat kekasih Kristus, kita mengucap syukur pada hari ini Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk kembali beribadah. Tema kebaktian kita adalah sejahteralah bangsaku, damailah negeriku. Dasar ibadah dari Yeremia 29 ayat 7 yang berbunyi demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Marilah kita responi dasar ibadah ini dengan menyanyikan Indonesia Pusaka. Ode kepada Pahlawan, karya Zoya Herawati. Masih sayup terdengar derap ribuan sepatu lars dan langkah kaki telanjang tegap bergerak di medan laga. Di antara desing peluru dan muntahan mitra liur serta sumpah serapah. Serbu! Sergap! Tembak! Lalu semuanya senyap. Nurani mati ditikam dendam dan angkara serta kebengisan. Manusia bak serigala, saling terkam atas nama nafsu angkara. Tuhan, masihkah Engkau sudi mendengar? Jerit tangis kaum papa teraniaya, di tanah tumpah darahnya sendiri. Hanya kepadamu kami menyandarkan diri. Duh Gusti Yesus, izinkan kami berserah diri. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Tiba waktunya bagi kita untuk mengakui dosa kita. Mari kita berdoa. Karena anugerah-Mu lah ya Bapa, kami masih bertahan di tengah-tengah situasi kehidupan yang berat. Meski segala sesuatunya tak lagi sama dengan beberapa bulan yang lalu, tetapi kasih-Mu selalu baru, cinta-Mu tak pernah berhenti. Dan pada hari ini ketika kami beribadah dan mendamba sejahtera bagi bangsa kami,
kami harus terlebih dahulu mengakui bahwa sesungguhnya setiap kami tak mampu berbuat banyak di tengah keadaan yang serba susah. Pikiran, perilaku, rencana, hari-hari kami lebih sering dihabiskan dan dihisap oleh rupa-rupa kesusahan kami sendiri. Oleh rupa-rupa upaya dan daya agar kami tetap sejahtera, sementara sesama kami terus merana dan menderita. Upacara yang kami lakukan di depan altar sesungguhnya hanyalah ritual di antara orang-orang yang terkapar. Ya Bapa, ampunilah kami. Dan kami mohon Engkau memberi daya bagi kami untuk memberi sumbangsih sejahtera bagi Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengakui kesalahan dan dosa kami. Amin. Setiap kita yang dengan tulus hati mengakui dosa, disediakan anugerah oleh Tuhan Yesus Kristus. Berita anugerah pada hari ini terambil dari Roma pasalnya yang kelima, ayat 8-11. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab, jikalau kita ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari saling bersalam damai. Indonesia
Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari berdoa. Roh Kudus, pimpinlah kami, sehingga seluruh hati, pikiran, dan kehidupan kami terarah kepadamu. Kami percaya sebab ketika Engkau berkarya, dan kami percaya tangan kasih dan kuat-Mu akan memampukan gereja Tuhan turut berperan di dalam memberi sejahtera bagi Indonesia. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, dasar perenungan firman Tuhan yang bertemakan sejahtera bangsaku, damailah negeriku, terambil dari Lukas pasal 4 ayat 16 sampai dengan 30. Saya akan membacakan untuk saudara-saudara sekalian. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kepada pejabat lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Lalu mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Jemaat kekasih Kristus, seorang bernama Menet dan anaknya yang berusia 3 tahun, Zuri, di Amerika, setiap hari menggambar tulisan Black Lives Matter di dalam waktu 1 minggu di trotoar depan rumahnya. Namun setiap kali ia bangun pagi, ia mendapati tulisan dari Black Lives Matter itu, black-nya hilang, terhapus. Keesokan harinya dia menulis lagi, besok paginya hilang lagi. Saking penasarannya, ia kemudian mengarahkan security kamera atau CCTV di depan rumahnya ke arah tulisan Black Lives Matter itu. Dan ternyata ia mendapati seorang laki-laki kulit putih yang bernama Jim, yang sesungguhnya dia tidak kenal, setiap hari menuang air dan menghapus tulisan black pada gambar Black Lives Matter. Dan kemudian saudara Menet mengkonfrontir kepada Jim. Dan ketika dikonfrontir, pria itu bersikukuh akan terus menghapus kata black. Selama Menet menggambarnya, Jim akan terus menghapus kata black. Sebab apa? Jim mengaku bahwa ia seorang yang tidak membedakan ras, nationality, orientasi seksual. Dia seorang yang inklusif karena bagi Jim bukan Black Lives Matter, melainkan all lives matter. Bukan hanya orang-orang kulit hitam yang hidupnya itu berharga, tetapi semua orang hidupnya berharga. Saudara-saudara, ini kisah nyata ditulis di dalam sebuah stasiun berita begitu. Apa yang keliru dari cara berpikir Jim menurut saudara? Apa yang keliru ketika ia menghapus kata black dengan harapan memperjuangkan all lives matter? Saudara-saudara, bagi saya, Jim itu ibarat seorang yang tetangganya rumahnya kebakaran, lalu kemudian pemadam kebakaran datang, memadamkan, berupaya memperhatikan rumah tetangga Jim yang terbakar itu, tetapi kemudian Jim berseru-seru, "Hei, bagaimana dengan rumahku?" Padahal rumah dia nggak kebakaran. Melihat rumah tetangganya kebakaran, pemadam kebakaran memperhatikan rumah tetangganya, Jim berkata, "Loh, rumahku kan juga penting." Itulah logika salah kaprah di balik all lives matter. Saudara, apa hubungannya ini dengan bacaan kita dalam Lukas 4 ayat 16 sampai 30? Sama seperti Jim yang menganggap bahwa all lives matter, orang-orang Israel, orang-orang Nazaret yang mendengar Yesus, sesungguhnya mereka senang dengan khotbah Yesus. Ketika Tuhan Yesus berkata bahwa aku datang untuk memberitakan pembebasan kepada tawanan, orang-orang buta, kaum tertindas, orang miskin. Mereka senang karena apa? Mereka merasa bahwa Allah itu Maha Kasih. Orang-orang Nazaret yang sebelumnya setuju dan bahkan di pasal 4 ayat 20 sampai 22 di sana digambarkan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkan Yesus. Mereka setuju terhadap Tuhan Yesus ketika Yesus berkata, ada pembebasan bagi orang miskin, orang yang buta, orang tawanan, orang tertindas. Tetapi mereka yang sebelumnya terkagum-kagum dengan khotbah yang indah itu, mereka berbalik. Ketika apa? Ketika sadar bahwa Yesus adalah anaknya Yusuf, yang adalah tukang kayu dari Nazaret, dan Yesus mengarahkan berita Injil itu, miskin, tertawan, buta, tertindas bukan hanya kepada orang Israel, tetapi kepada orang yang mereka anggap kafir,
yaitu janda Sarfat di Sidon, dan kepada Naaman, panglima kusta dari Syria. Mereka yang tadinya merasa bahwa Tuhan itu baik, sebab mereka mengidentifikasi diri sebagai miskin, buta, tawanan. Yang dimaksud tawanan karena di masa lampau bangsa Israel ditawan di Babel. Tetapi ketika Yesus mengarahkan kasih karunia, mengarahkan anugerah itu kepada bangsa lain, mereka marah. Yesus ditolak di Nazaret karena pemberitaannya. Sebab ia tidak memberitakan kabar baik atau Injil yang berisi penghiburan dan janji Tuhan. Injil yang diberitakan oleh Yesus bukan Injil tentang pemilihan dan penetapan Allah terhadap kalangan tertentu. Melainkan Injil yang inklusif, yang punya daya rangkul tentang karya pembebasan bagi orang miskin, tertindas, terpinggirkan, yang melampaui keyakinan tentang penetapan Allah atas Israel sebagai umat pilihan. Orang Nazaret sesungguhnya tidak menolak Yesus, namun mereka menolak dimensi inklusif dari berita Injil cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, padahal jika kita mencermati dimensi inklusif kerajaan Allah yang diberitakan Yesus, itu konsisten dengan berita perjanjian lama. Abraham itu dipanggil untuk diberkati dan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Israel itu dibebaskan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Di dalam doa Bapa kami, kehendak Allah di bumi, di seluruh bumi, seperti di surga. Sejak semula Allah berkehendak bahwa seluruh bumi dipenuhi anugerah, dipenuhi kemuliaan Allah. Mengapa, saudara? Sebab kalau hanya satu lokasi saja atau satu suku bangsa saja yang menerima anugerah Allah, bumi tetap tidak akan pernah menjadi seperti surga. Martin Luther King Jr. pernah mengatakan, "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere." Ketidakadilan dimanapun itu adalah ancaman serius bagi keadilan di seluruh dunia. Ketidakadilan walaupun seperti setitik noda akan menjadi noda yang merusak susu sebelanga. Oleh karena itu kasih, kemuliaan Allah harus secara sempurna dinyatakan di seluruh bumi. Saudara, adil itu bukan soal pembagian sama rata. Yang males sama yang rajin dapat sama, bukan. Tetapi adil itu adalah meletakkan sesuatu pada haknya. Bagi orang Israel, saudara, bangsa-bangsa lain atau bangsa kafir, itu tidak layak mendapatkan keadilan Allah. Mungkin bagi orang tertentu, saudara, ketika Yesus berkata, "Aku memberitakan pembebasan kepada si miskin, kepada yang tertawan," akan ada yang komplain, lalu yang kaya nasibnya bagaimana? Orang bebas nasibnya bagaimana? Lah itulah enggak adil. Tapi saudara, adil itu adalah meletakkan sesuatu pada haknya. Ibarat tadi, rumahnya Jim nggak kebakar, rumah tetangganya yang kebakar, ya yang dipadamkan yang kebakar. Orang-orang yang hidup cukup, bisa hidup dengan cukup, tetapi mereka yang tertindas, hak mereka butuh dipulihkan. Di 75 tahun, Indonesia maju. Gereja sebagai tubuh Kristus perlu memperjuangkan kesejahteraan negeri ini dengan cara apa? Melawan dosa
yang bukan hanya dosa pribadi, tetapi dosa struktural. Dosa struktural itu apa? Perilaku, dosa dari orang banyak, sampai-sampai perilaku itu dianggap sebagai lazim. Kesalahan, pelanggaran yang dianggap sebagai orang banyak melakukan itu. Kesalahan, pelanggaran yang dilegalisasi, yang disahkan, yang dianggap halal. Dan biasanya itu mengakibatkan apa? Kemiskinan, ketidakadilan, penindasan, marginalisasi yang semakin parah, diskriminasi atas nama suku, agama, ras, dan sebagainya. Dengan cara apa kita memperjuangkan kesejahteraan bangsa ini? Dengan cara apa kita meruntuhkan dosa struktural? Seperti Yesus datang memberitakan dimensi inklusif kerajaan Allah. Pertama-tama, tidak lain dan tidak bukan adalah dengan menerapkan atau menumbuhkan karakter inklusif. Inklusif itu apa? Inklusif itu adalah kesediaan kita merangkul orang lain. Kalau eksklusif itu kecenderungan kita mengeluarkan orang lain dari kehidupan kita. Orang Kristen selama masih eksklusif, masih pilah-pilah, membedakan diri yang lain dengan yang lain, mereka akan gagal untuk menghasilkan damai sejahtera bagi Indonesia. Menumbuhkan karakter inklusif, bersedia bergaul, merangkul siapa saja, dan itu harus ditumbuhkan mulai dari keluarga, gereja, tetangga, dan kemudian masyarakat. Kalau misalnya anak-anak kita sejak kecil sudah terbiasa dilayani asisten rumah tangga, mereka merasa bahwa orang lain itu adalah asisten, tanpa dididik jiwa inklusif, lama-lama mereka merasa bahwa orang lain itu budaknya. Sehingga ketika orang lain tidak sesuai dengan keinginannya akan marah. Dan itu jika dibiarkan akan melahirkan manusia yang sungguh bisa menjadi batu sandungan di bumi pertiwi. Di tengah-tengah keluarga, biasakanlah merangkul semua orang yang ada di rumah. Tidak melihat saya majikan, kamu pekerja, saya berpendidikan, kamu tidak sekolah, saya orang Surabaya, kue wong deso. Inklusif, merangkul semua. Di dalam gereja juga demikian, di dalam masyarakat demikian. Jiwa inklusif itulah yang akan menjadi pintu bagi kabar baik tentang cinta kasih Allah dalam Kristus bagi seluruh rakyat Indonesia, bahkan bagi seluruh umat manusia. Sudah inklusifkah saudara? Atau masih eksklusif? Selanjutnya saudara, mari kita berhenti berpikir dengan cara berpikir begini, ya lebih baik kita akan memperhatikan saudara seiman Pak, daripada memperhatikan orang lain. Perhatikan saja keluarga sendiri, jemaat sendiri, daripada ngurusi orang lain. Keselamatan diri sendiri itu memang penting, apalagi di momen wabah seperti sekarang ini. Namun, jika kita selamat dengan cara mengabaikan mereka yang membutuhkan pertolongan, maka kita tak ubahnya sama dengan rombongan orang yang menghalau Yesus dan ingin melemparkannya dari atas tebing. Semoga kehadiran kita sebagai gereja memberi sumbangsih bagi sejahtera dan damai di bumi pertiwi. Amin. Mari jemaat dengan bangkit berdiri, bersama-sama dengan umat Tuhan di sepanjang abad, kita memperbarui semangat iman kita dengan menyatakan iman percaya berdasarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Tiba saatnya bagi kita untuk bersyafaat, mari berdoa. Meski kami terpisah jarak, kami beribadah secara virtual, tetapi hati dan pikiran kami selalu terikat bersama. Kami menyatukan hati, berdoa bagi Indonesia. Terima kasih untuk 75 tahun yang Tuhan karuniakan bagi negeri ini. Di tengah segala dinamika kehidupan sosial politik yang terjadi, di tengah wabah yang mengguncang, bangsa ini tetap berdiri teguh. Bangsa ini tetap bertahan walaupun di tengah rupa-rupa ketidaksempurnaan. Doa kami, kiranya seluruh rakyat Indonesia tetap bersatu padu, saling mengasihi, saling bergandengan, membangun sejahtera bagi bangsa. Doa kami pula, pemimpin negeri ini, mendapatkan urapan dan hikmat dari Roh Kudus, sehingga setiap langkah kebijakan untuk membuat negeri ini berputar, roda kehidupannya boleh dijalankan berdasarkan tuntunan Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk kota kami, Surabaya, yang sedang bersiap dalam beberapa bulan mendatang mengadakan pemilihan wali kota. Kiranya Tuhan memberkati setiap hamba Tuhan yang Tuhan pakai di dalam pesta demokrasi bagi kota ini. Kami juga mengingat gereja Tuhan di seluruh dunia yang sebagian besar di tengah wabah ini masih berpisah secara jarak. Kiranya perpisahan itu tidak membuat gereja terpecah dan tercerai-berai, tetapi justru bersatu. Ada karya yang nyata, ada iman yang justru semakin terbangun, ada kerinduan yang semakin menggebu. Demikian juga dengan GKI Darmo Satelit dan juga gereja-gereja di seluruh Indonesia. Kami berdoa juga untuk setiap orang yang terus berjuang, bergumul di tengah-tengah keterbatasan fisiknya, baik mereka yang sakit karena menahan sakit, menanggung sakit dalam waktu yang lama, sakit yang seolah-olah permanen di dalam kehidupannya, juga keluarga yang merawat mereka. Kiranya Tuhan memberi kesabaran dan kekuatan. Ataupun mereka yang sakit karena terinfeksi COVID-19. Tuhan, Engkau yang memberikan pemulihan. Engkau juga yang menguatkan para petugas kesehatan dan hamba-hamba Tuhan yang menopang saudara-saudara kami yang lemah tubuh. Kami doakan juga orang-orang yang bergumul di tengah-tengah kehidupan karena tekanan ekonomi, karena kesulitan demi kesulitan yang harus dihadapi oleh sebab krisis multidimensional yang makin membelit. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang masih dikungkung frustasi karena menantikan wabah ini berakhir, namun tak kunjung berakhir. Ya Roh Kudus, berilah kekuatan. Syafaat ini kami alaskan di dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kini waktunya kita untuk memberikan persembahan. Bagi jemaat yang rindu memberikan ucapan syukur kepada Tuhan melalui gerejanya, dapat diberikan melalui rekening atau QR Code yang tertera pada layar. Nas persembahan kita pada ibadah kali ini diambil dari Mazmur 50 ayatnya yang ke-23, yang berbunyi demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur kepada sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari jemaat kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini Tuhan, ajar kami untuk selalu setia menaikkan ungkapan syukur kami kepadamu. Persembahan yang telah kami kumpulkan pada pagi hari ini, tolong Tuhan berkati, tolong Tuhan sucikan, agar dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkati gereja-Mu Tuhan sebagai alat yang Engkau percayai di tengah-tengah masyarakat, agar persembahan kami juga bisa menjadi berkat yang lebih luas lagi untuk masyarakat Indonesia. Berkati majelis, pengurus, aktivis gereja yang tangan-tangannya Engkau percayai dalam mengurus dan mendistribusikan persembahan ini, agar mereka juga dapat melihat kehendak-Mu dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Haleluya, itu berita bagi isi dunia. Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan anggun hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,